Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast HMJM. Nah, siapa nih penonton setia dari podcast HMJM? Nah, sama-sama kita ketahui kalau podcast HMJM ini kan sebelumnya udah ada nih di program di periode sebelumnya, yaitu di Kabinet Pasancaya. Nah, kali ini berbeda sedikit nih karena bakal dibawakan dan dilanjutkan oleh periode Raksabinaya dan bersama saya akan membersamai kalian semua, yaitu Habib Hafizon yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan dipimpin oleh kakak cantik nih, perempuan ya kan, Mbak Feby. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi openingnya, mari aja kita buka podcast pada kali ini. Open the door, open your mind, and this is our podcast. Let's hear Kasrat. Nah, oke. Dan di sini kan nggak mungkin dong saya sendiri ya kan. Nah, sini juga udah ada 2 kursi kosong. Kita panggil aja bintang tamu kita yang spektakuler. Ini dia kedua Kahim dan Wakahim kita. Halo, apa kabar Mbak? Oke, gini banget tas kita ya, Masya Allah. Dari mana nih Mbak? Dari mana tadi nih? Dari kos lah. Ngekos ya di sini ya? Ngekos. Anak rantau berarti? Wih, bukan lagi. Masa juga anak rantau berarti Mas? Ya, sama juga. Siap. Oke, Mbak dan Masnya nih. Nah, kalau boleh tahu Mbak dan Masnya nih apa sih kesibukannya gitu? Selain misalnya dari luar himpunan. Kalau di luar gitu. Siapa dulu nih? Ya, boleh, siapa aja deh. Oke, ini kesibukan di luar organisasi ya? Ya, boleh. Kan kita juga masih mahasiswa ya. Jadi, ya pertama kesibukan sebagai mahasiswa pada umumnya mengerjakan tugas, kelompok dan ya mungkin sedikit ikut perlombaan-perlombaan esai dan lain-lain ya. Mungkin ke perlombaan ya. Kita usahakan. Dan selain itu juga mungkin lebih ini sih nongkrong sih yang lebih asik gitu. Iya, anak muda mana sih yang nggak nongkrong zaman sekarang ya kan Mas? Cari inspirasi bro. Iya. Gitu. Dari Mbak Feby sendiri gimana? Kalau dari aku, ya kurang lebih sama sih. Pasti kan belajar, kuliah dari pagi sampai sore, terus malamnya dilanjut himpunan lagi. Ya kurang lebih ngurusin himpunan, main sih biar nggak sepaneng gitu kan. Intinya main ya sekarang ya. Main. Jadi buat teman-teman yang menonton juga jangan lupa main. Main itu penting juga ya ternyata. Tuh. Supaya tidak begitu stres. Oke, lanjut nih. Nah, kemudian ini Mas dan Mbaknya satu angkatan gitu apa gimana nih? Satu Ya, angkatan. Angkatan? Dua-dua. Aduh, 22. Oke, 22. Otomatis seumuran dong? Enggak. Enggak. Enggak sih ya. Kalau seumuran enggak. Enggak seumuran enggak. kita. Beda. Beda. Berapa tahun jaraknya nih? Aku kelahiran tahun 2003. 2003 guys. Ya. Aku 2005. Nah, 2 tahun lah ya kurang Iya, lebih. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke, sedikit intermezzo ya guys ya. Kita mungkin masuk ke beberapa pertanyaan yang mungkin tertuju untuk himpunan-himpunannya nih ya. Soalnya kan ini Mbak dan Masnya juga merupakan salah satu kahim dan wakahimnya. Nah, mungkin gini deh, dari sekian banyak nih ormawa di kampus. Kan ini kampus banyak banget nih ormawa yang ada. Nah, kenapa sih Mbak dan Masnya ini lebih memilih untuk ikut HMJM gitu? Oke. Dari aku dulu ya. Karena kan himpunan itu kan apa ya, organisasi yang paling dekat sih dengan kita. Karena kan di prodi kan, beda halnya sama BEM yang tingkatnya fakultas, mungkin ada BMKM, kalau di Unimus itu ada BMKM yang tingkatnya udah universitas gitu kan. Kan yang paling dekat sama kita tuh HMJM. Jadi pas awal masuk aku lebih tertarik ke HMJM-nya gitu. Karena ya lebih dekat lah di prodi gitu, dan ternyata merasa nyaman di HMJM. Jadinya ya lanjut ke periode berikutnya. Oke, boleh. Ternyata intinya nyaman ya guys ya, kayak dia gitu loh. Boleh. Dari Masnya mungkin ada? Nah, kalau dari aku gini, kan kita ada semangat organisasi itu pasti di awal-awal semester ya. Dan bener banget lagi. mulai dari semester 1, kan? Nah, di semester 1 itu karena kita juga baru masuk, jadi pilihan tentang kita mau masuk ormawa yang mana tuh gak banyak. Yang kita ketahui aja, dan waktu itu dulu tuh aku pernah kepikiran buat masuk IMM karena tapi berhubung karena pendaftaran waktu itu udah ditutup duluan dan infonya baru masuk ke aku, jadi ya belum bisa untuk ikut di tahun tersebut. Dan kebetulan
Saya juga pernah ini bertemu dengan Mas Givari ya kan, yang dulu juga pernah menjadi grup FEB. Oh iya. Itu menanyakan, Mas ini saya mau ikut organisasi nih, cuma berhubung karena satu organisasi itu udah IMM nih udah tutup, kira-kira ada rekomendasi lagi nggak kayak gitu? Oke. Dan mungkin direkomendasikan karena juga saya jadi manajemen ya, direkomendasikan masuk aja dulu ke himpunan seperti itu. Oh, di himanya sendiri gitu ya? Ya betul. Dan keterusan sampai sekarang. 22 prode berarti ya? Betul, Ya, gitu. betul. Apakah bakal ada prode selanjutnya guys? Kita tidak tahu. Ya, Kayak siapa gitu kan? Oke, mungkin lanjut ya kak ya. Gini nih, kan dari sekian banyak juga nih, kan juga lumayan sibuk kan. Nah, hal apa sih yang memotivasi dari Kak Feby dan Mas Yuda sendiri untuk menjadi seorang kahim dan wakahim nih gitu? Mungkin dulu di semester awal sempat bingung gitu kan. Nah, sekarang apa nih yang jadi motivasi dan mungkin tolak ukur untuk sekarang bisa duduk menjadi seorang kahim dan wakahim gitu lah. Oke, aku dulu mungkin ya. Boleh. Nah, kalau motivasi menjadi seorang kahim itu nggak langsung muncul pas dari anggota kayak wah aku pengen nih kayak kan kemarin di pasan saya kahimnya Mas Aidin ya. Aku pengen banget nih kayak Mas Aidin jadi kahim dan ini. Itu belum kepikiran. Oke. Jadi niat untuk mencalonkan diri itu muncul setelah kita itu dikumpulkan 5 orang. Dari 5 orang ini disuruh kita berdiskusi lah dari 5 ini siapa yang mau menjadi kahim dan wakahim selanjutnya. Dan di situ tuh bener-bener pengen menolak kenyataan kayak apa itu saya tidak mau ikutan. Rasa keberatan semuanya gitu ya. Karena aku rasa di waktu itu tuh pengalaman aku dan kemampuan aku tuh belum siap lah, belum mampu buat menyandang nama kahim dengan tanggung jawab yang menyertainya kayak gitu kan. Dan semakin setelah beberapa hari setelah itu aku tuh kepikiran mungkin kalau misal aku gak lanjut, kan itu di akhir periode banget ya. Kalau aku gak lanjut organisasi, terus kesibukan yang bakal aku lakuin apa ya gitu. Apalagi itu kan juga masih baru-baru tuh, jadi gak terlalu banyak info yang aku dapat. Dan akhirnya aku mutusin ya gak apa-apa lah, berhubung kahim ini juga menjadi seorang pimpinan Ormawa, itu kan hal yang baru pertama kali aku coba. Dan mungkin bisalah menjadi hal yang bisa aku kenang buat aku sendiri di waktu yang akan datang gitu. Untuk the next experience gitu ya. The next experience. Wah, itu dia guys, gokil juga nih. Ada tambahan dari banyak juga gimana nih? Sedikit motivasi gitu. Mungkin motivasinya aku untuk jadi, kita tuh dari awal nggak tahu siapa yang akan jadi kahim sama wakahim. Karena kan itu melalui pemira kan, jalur rayanya Unimus gitu. Kalau yang memotivasi sendiri gini, aku kan anak rantau nih. Iya, asik. Lumayan jauh gitu, maksudnya yang nggak bisa mungkin yang libur seminggu tuh pulang gitu, karena ya abis di jalan waktunya gitu. Kalian mau kalau belakang Mbak dari mana? Aku dari Lampung. Siapa yang orang Lampung? Boleh bareng mudiknya ya kan? Ya biar sendiri tapi ya. Iya dong. Mau pakai duit siapa gitu ya Mbak ya? Makanya pas tahu wah nggak bisa sering-sering pulang gitu kalau misalnya cuma kuliah doang tuh ngapain gitu kalau di sini, terus juga belum ada ketertarikan untuk keluar dari HMJM gitu, belum ada kayak mau ikut BEM atau mau daftar SMA atau apa belum gitu, ada belum ada ketertarikan ya gitu. Terus tapi aku mikir kalau misalnya lanjut ke HMJM 2 periode aku harus jadi sesuatu. Iya, oke. Kalau nggak minimal banget tuh kadif dulu mikir gitu, minimal banget tuh kadif gitu. Jadi ya udah akhirnya ngobrol terus pas upgrading itulah aku sempat ditanyain, aku ingat banget ditanyain sama Mbak Fia, kalau kamu lanjut kamu mau jadi apa? Terus aku jawab kahim. Sebenarnya itu keluar aja gitu. Kayak spontan gitu ya. Spontan aja gitu, cuman jadi motivasi sendiri gitu kayak ya udah berarti harus diperjuangin nih jadi kahim. Jadi omongan di awal gitu ya akan dibuktikan di akhirnya. Nah, gitu guys. Ternyata juga lumayan oke nih motivasi dari Mbak dan Masnya. Mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin boleh jadikan motivasi ini hal yang sama. Jadi betul loncatan, misalnya kayak kamu aku harus jadi orang ini nih. Nah, mungkin kamu boleh nanti merealisasikannya di kemudian hari. Nah, oke, kan sama-sama kita ketahui nih Mas Mbak ya. Kan kalau menjadi seorang kahim dan wakahim nih kan sangat sibuk nih dengan kata-kata rapat. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan kata-kata tersebut ya kan? Kalau teman-teman juga pasti ngomong, nggak mau ikut ini deh, pasti sibuk rapat nih, ini nih. Nah, ya, tapi kan Mbak dan Masnya nih pasti ada bisa membagi waktunya Jong.
Nah, sampai sekarang di titik menjadi kahim dan wakahim. Nah, jadi gimana sih Mbak? Mungkin ada sedikit tips atau apa gitu cara Mbak dan Masnya itu membagi waktu, misalnya kayak ini nih rapat, ini waktu belajar, ini waktu kita buat me time, atau mungkin waktu sama pasangan. Nah gitu kan, mana tahu kan udah ada ininya gitu kan, ada pasangannya gitu kan, anak kuliahan mah ya kan, aduh. Mungkin kalau cara bagi waktunya tuh satu sih, kalau dari aku ya, tahu Iya. prioritasnya itu di mana gitu. Jadi Oke, benar. misal dalam satu hari itu kita ada kuliah, ada rapat, terus mungkin ya diselingin dengan mungkin main sama teman atau sama pasangan gitu ya. Kalau tahu lah misal misal dari jam 7 sampai jam 12 kita ada kuliah, ya udah fokus dulu di kuliah. Nggak usah mikirin dulu organisasi, kok aduh organisasi lagi sibuk banget, nanti malam rapat itu nanti dulu, fokus dulu belajar. Terus nanti pas misal biasanya kan kalau kita itu rapat tuh habis maghrib ya. Habis maghrib. Nah, Oke. jadi ya udah habis maghrib itu ya udah fokus ke rapat gitu, jangan mikirin tugas dulu gitu. Pasti kan gini, gak mungkin dalam satu hari itu 24 jam tuh kita berkegiatan. Benar, Pasti ada yang waktu free. Nah di waktu free itu kita bisa gunain buat nugas, atau mungkin kalau emang lagi free kita me time, nonton film, nonton Netflix, atau ya gimana lah biar mengistirahatkan diri kita. Iya, benar. Capek dong ya kan, beraktivitas Iya, terus ya kan. Oke. Tapi sendirinya Mbaknya punya pasangan dong berarti? Ya aku punya. Tapi enggak cinlok kan? Enggak cinlok kan berduanya Mas? Kan profesional. Iya. Berarti enggak ya guys. Jadi ya terkadang kan ada nih isu-isu mungkin kami sama wakilnya atau sama sekretarisnya gitu-gitu kan. Nah, mana tahu di sini juga kejadian. Nah, Profesional aja. iya gitu guys. Jangan sampai kejadian ya. Oke, jadi Mbak Masnya ini beda, tapi ada pasangan masing-masing ya. Oke. Selanjutnya mungkin nih Mbak Mas ya. Kan Mbak dan Masnya juga sebelumnya udah ikut di periode sebelumnya. Nah, sekarang Mbak dan Masnya diamanahkan untuk memimpin di periode kali ini di Kabinet Rasa Binaya. Nah, apa sih Mas kira-kira kayak apa ya namanya ya? Harapannya nih ke depannya mau ngajak HMJM nih ke lebih baik yang pasti lebih baik pasti ya, tapi mau diajak ke gimana sih gitu loh, mau dijadiin gimana, mau bagaimana gitu loh Mas. Jadi ini seperti nanyain arahnya HMJM ke depan. Iya benar. Mungkin gimana gitu ya. Iya, aku beli sedikit mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah arah HMJM ya kita harus tahu dulu nih HMJM itu menaungi mahasiswa manajemen yang ada di bawahnya. Jadi antara anggota HMJM dan manajemen itu ya saling berhubungan lah kayak gitu. Jadi apapun yang kita putuskan, apapun program yang kita adakan, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa manajemen itu sendiri. Nah, kalau kitanya arahnya mau kemana nih? Kita lihat dulu apa keunggulan dan kekurangan dari prodi manajemen. Nah, kalau aku lihat manajemen ini memiliki keunggulan di kuantitas, jumlah, memiliki jumlah yang sangat besar dan itu bagus kalau misal kita bisa optimalkan SDM-nya kayak gitu ya. Jadi gimana cara kita mengoptimalkan? Kita buat strategi. Kalau udah besar nih, udah punya jumlah yang banyak, kita tentu harus merekatkan satu sama lain. Harus membuat mereka memiliki rasa kekeluargaan mungkin ya. Kekeluargaan antara satu sama lain ya gitu. Nah, setelah itu sudah terbentuk, baru kita bisa nih mengadakan apa yang sekiranya mereka butuhkan, baik itu di bidang akademik maupun di non akademik, tergantung dari minat mereka. Jadi ternyata HMJM ini juga menampung kayak minat bakat juga ya Mas ya? Iya. Benar Pak. Lebih ke menyalurkan mungkin ya, bukan menampung. Oh iya, menyalurkan minat bakat teman-teman yang kadang kan kita nggak tahu nih. Kadang ada loh orang-orang yang nggak tahu kemampuan diri dia sebenarnya gimana gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh langsung join aja di hima masing-masing ya. Nggak tahu. Atau mungkin ya yang baru OTW mau kuliah nih, masih maba, masih ke UTBK segala macam. Nah, gitu kan. Mungkin boleh di plan-plan dari sekarang aja. Karena banyak karmawa yang bisa kalian kelingin di bakatnya ya Pak gitu kan. Nah, lanjut nih Mbak dan Masnya. Mungkin tadi kan ngomong-ngomong masih banyak nih kuantitasnya, jumlahnya gitu kan. Nah, jadi kalau sekiranya nih banyak kuantitas tapi tidak yang kayak aku ngomong tadi nih, nggak mau ikut ini deh, capek pasti ini rapat gitu kan. Nah, gimana sih Mas cara atau misalnya tanggapannya deh mungkin. Nah, gimana kalau misalnya mereka bertanggapan kayak gitu? Apakah mereka harus dipaksa, harus gimana gitu? Kan banyak nih mereka kayak kurang minat nih sama ini.
capek nih waktunya, pasti nanti jadi ke ini aja gitu, nggak fokus sama ininya gitu, nggak fokus sama perkuliahan gitu. Paham. Mungkin kalau misalnya apa ya, tidak mau ikut organisasinya tuh sangat disayangkan ya. Karena kan gini, apalagi mungkin aku bisa meng-highlight kita ini manajemen itu kan ilmu yang sangat luas kan. Ada manajemen pemasaran, bahkan bisa memanage waktu itu kan merupakan bagian dari manajemen kan. Iya benar. Bisa membagi waktu, membagi skala prioritas, itu kan ini apa kayak manajemen banget lah gitu. Kalau apa ya, kalau misalnya anak manajemen sendiri tidak bisa memanage waktunya, terus buat apa di manajemen gitu? Iya, buat apa belajar manajemen? Manajemen itu kan bukan sekedar teori kan. Manajemen itu di apa ya, di fakultas manapun ya, di prodi manapun pasti ada banget manajemen kan. Sekecil manajemen waktu gitu loh. Iya benar. Gimana implementasinya, gimana kita belajarnya, itu ya mungkin bisa dengan ikut Ormawa, bukan hanya HMJM ya, mungkin bisa ikut UKM atau mungkin ikut ya volunteer di luar gitu. Iya benar. Bukan cuman tentang manajemennya, tapi tentang relasinya, karena kan manajemen itu mungkin lebih banyak nanti akan ke perusahaan. Iya. Jadi relasi itu perlu ya. Sebenarnya sedikit banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari di organisasi itu akan membantu kita mungkin di masa depan. Iya. Kita kan nggak tahu ilmu sekecil apa yang akan membantu kita di masa depan gitu. Dan kalau terkait capek, kalau misalnya nggak mau capek mah nggak usah hidup nggak sih? Karena semuanya pasti ada rasa capek gitu. Karena semuanya capek gitu. Tinggal kita milih, mending capek sekarang tapi enak di masa depan, mungkin kebantu paling nggak dengan sedikit ilmu yang kita dapetin di sini tuh ngebantu kita di masa depan, atau enak-enak sekarang tapi capeknya di masa depan karena kita nggak tahu harus gimana di masa depan, karena kita nggak belajar pas mudanya gitu. Mumpung jadi mahasiswa juga kan, jadi manfaatinlah waktu-waktu. Nggak apa-apa deh capek tapi ilmu yang kita dapat tuh banyak, benefit yang kita dapat itu banyak, benefit yang kedepannya gitu ya Mbak ya. Ternyata banyak nih guys, harus yang awalnya kita belum ketahui nih, tapi jadi kita ketahui setelah mengikuti ini. Nggak harus di perkuliahannya, mungkin di ormawanya, di kayak di volunteernya atau apa gitu kan. Nah, gitu guys. Jadi ilmu sekecil apapun itu mungkin bisa bantu kita di selanjutnya mungkin ya. Oke. Ya, kalau kita lihat masalah mahasiswa yang bukan dikatakan apa ya, kurang memiliki mentor organisasi, sebenarnya kan mereka bisa berpikiran seperti itu kan ya, tergantung dari bagaimana pengalaman mereka dan bagaimana pengetahuan mereka seperti itu kan. Mungkin beberapa orang menganggap kalau oke, aku gak ikut organisasi tapi aku tuh harus bekerja buat mencukupi kebutuhan aku sehari-hari, ataupun aku tuh harus mungkin membantu apalah kegiatan yang lain dan memang berkaitan dengan organisasi. Dan itu hal yang menurut aku ya nggak apa-apa juga kalau misal nggak ikut organisasi, asalkan orang-orang seperti mahasiswa tersebut tuh nggak cuma kuliah pulang main game tidur nggak ngapain apa-apa, nggak value yang mereka latih dan dan jadi dan kalau misal pertanyaannya itu bagaimana cara kita organisasi itu bisa menarik minat mahasiswa, ya itu tergantung kembali kepada kita yang menjadi eksekutor. Bagaimana cara kita membranding organisasi kita supaya mereka minat nih untuk ikut. Mereka tertarik gitu ya. Iya, benar. Lirik dikit deh minimal gitu loh ya, cari tahu gitu. Betul. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kita udah panjang lebar tapi haus dikit nggak sih kita nih? Benar. Harusnya ada minum ini. Harus ada minum di sini ya. Tenang. Kita di tuan rumah kita lagi nih. Kita ini namanya siapa coba? Ini teman saya nih, dia ikut ada yang nganterin nih. Ada dong, Sueb. Mana nih Sueb? Mana? Nah. Ini namanya Sueb guys. Mana? Ih, sombong banget kamu, lihat sana dong. Hey. Saya hai dulu mungkin gitu kan. Nah. Oh, ini tidak di endorse ya. Thank you. Ini apa nih? Ini apa? Dia nggak bisa ngomong. Oh, emang silent gini. Iya, silent treatment ya. Oke, thank you. Thank you, Sueb. Boleh Mbak diminum dulu. Enggak, monggo. Ini asli bukan properti ya. Iya. Asli dong. Ya akhirnya
halal kan diminum. Bismillah dulu aja deh. Oke. Dingin ya, makasih ya Sweb. Makasih Sueb. Nah, mungkin boleh Mbak Mas, monggo dimakan aja sambil kita ngemil santai ya kan. Nah, selanjutnya mungkin dari Mbak dan Mas ini pernah kan tadi udah capek nih ngomong-ngomong rapat, ngomong apa segala macam. Pernah nggak sih ngerasa di organisasi ini kan padat nih jadulnya kan, ngerasa capek gitu kayak, gue ini capek banget, gue tuh serasa pengen keluar sih dari organisasi ini biar nggak ada beban lagi gitu loh, kayak fokus ke kuliah aja atau main aja sama teman gitu. Ada pernah ngerasa gitu nggak sih Mas? Kalau capek tuh gimana ya? Menurut Pasti aku nggak sih? pasti. Iya pasti Karena capek banget ya. menurut aku, namanya manusia ya pasti ada capeknya. Benar. Cuma, ya kita capek ya seharusnya bukan ngilang, tapi ya kita mundur dulu istirahat. Habis itu kita maju dengan kecepatan yang lebih Tinggi, aduh, Ibarat gitu gitu lah. guys stripnya. Nah, bener, kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih. Nah, kalau masalah capek terkait organisasi ya namanya kita pimpinan juga masih manusia ya, pasti ada Benar. capeknya. Cuma ketika kita udah nyandang embel-embel kahim dan juga wakahim, ini udah bukan tentang kita aja, tapi orang-orang yang ada di bawah kita, baik itu pengurus, anggota ataupun teman-teman manajemen secara umum juga. Jadi Oh, iya, ketika iya. kita capek tuh jangan egois kayak, aku pengen keluar lah, bodo amat, aku udah gak mau ngurusin itu ini itu. Cuma nah kalau kita tinggal ya gimana nih nasib yang ada di bawah kita gitu Gantung kan. gitu aja ya berarti, nggak ada ininya lagi ya. Nah kalau misal kita mau mikirin diri sendiri ya udahlah tinggalin aja, bodo amat gitu. Nah cuma ya namanya orang ya pasti harus ada tanggung jawabnya. Kita Iya. udah masuk, kita udah, kalau ibarat kolam nih kita udah nyemplung nih, ya udah sekalian kita selesain sampai finish aja gitu. Oke, kalau udah nyemplung bahasa sekalian aja gitu ya. Sekalian bahasa. Oke. Capek banget gitu ya. Iya. Tapi kita capek juga nggak sih Mbak? Capek. Ya capek banget. Cuman banget. bukan berhenti di tengah jalan kan solusinya. Kalau Iya, benar banget. berhenti di tengah jalan kan otomatis nama kita juga jadi jelek dong. Oke. Jadi mendingan gak apa-apa capek selesai sampai akhir, tapi habis itu ya udah terserah mungkin dengan pilihannya masing-masing gitu. Tapi yang pasti tanggung jawabnya harus diselesaikan sampai akhir. Jangan ditinggalin gitu aja. Tuh, jangan di ghosting ya. Aduh, jangan di ghosting ya guys. Tidak Jadi boleh di-ghosting. kalau kalian ngerasa capek mungkin kalian boleh istirahat dulu. Tuh. Atau baru diselesaikan, tapi dengan kecepatan tinggi ya mas ya. Kita Cepat tinggi. push aja gitu. Jadi push gitu guys. Oke, mungkin selanjutnya nih. Kan ini mungkin udah masuk di periode mas dan mbaknya. Nah setelah ini mungkin the next nih, atau ya the next kali ya, masnya bakal tetap stay di HMJM-nya kah atau kemana, atau ada pandangan ke depannya bakal menjadi apa dan ngapain kira-kira? Tidur aja kali ya. Ini mungkin Mbak Beminya terlalu capek ya guys. Emang perlu istirahat ya Mbak? Kalau jalan selanjutnya apa ya? Belum bisa ditentukan sekarang lah ya. Bu. Iya benar-benar. Karena Sambil makan ya Mbak? iya, boleh. kok aku yang mempersilahkan ya? Sekarang jadi tuan rumah ya. Anggap rumah sendiri. Bener-bener. Mungkin kalau misalnya untuk jalan selanjutnya belum bisa ditentukan sekarang ya, karena kan masih harus fokus sama apa yang ada sekarang gitu. Tapi mungkin akan lanjut ke ormawa yang lebih tinggi atau mungkin stop terus fokus kuliah, mungkin deh. Belum ada kepikiran sampai sana sih. Soalnya sekarang juga masih semester 4 berarti ya? Iya masih semester. Masih ada 4 semester lagi atau 3 deh yang paling cepet ya. Amin ya. Amin ya. Nggak apa-apa deh Mbak, ntar kan ada next lagi nih, apapun kegiatannya gitu kan. Oke, kalau bahas masalah ini ya, kedepannya tuh kita mau, kalau aku sendiri ya, kedepannya mau ngapain tuh, ya sama seperti KPB juga, masih abu-abu lah, ini belum jelas arahnya kemana, karena kita masih fokus buat ini dulu nih, nyelesain tanggung jawab kita yang sekarang. Cuma semakin kesini saya juga lihat sebagai seorang pemimpin, apalagi di himpunan ya, himpunan itu kan kayak organisasi pertama buat teman-teman masuk, dan ini juga organisasi pertama di mana saya itu menjadi seorang pimpinan gitu. Nah, dan namanya tahap belajar pasti banyak try error, dan ketika kita udah merasa kayak ternyata gini ya tahap belajar, jadi ilmu yang kita udah dapetin sekarang itu tergantung pilihan dari kita, apakah mau kita lanjutkan dengan menjadi ikut organisasi lebih tinggi lagi, atau kita mencari kegiatan lain di luar organisasi. Oke benar. Karena kan
dunia luar pasti luas ya, jadi benar. biar nggak terpaku gitu. Nggak hanya fokus ke organisasi aja gitu ya Mbak ya. Betul. Mungkin ya gitu, mungkin kan next ada mungkin ada kayak magang gitu nggak sih Mbak di manajemen gini ada? Ada magang. Ada magang juga ya. Nah, Ya mungkin nanti kita akan fokus ke magang. kesananya gitu ya. Nah, mungkin karena kan udah semester tua nih, nanti begitu Demis belum kan tua-tua banget ya Mbak, iya kan masih oke lah. masih ada yang lebih tua. Masih ada yang lebih tua berarti. Benar-benar. Nah mungkin ini ya ada ilmu-ilmu dikit yang mungkin nggak kita pelajari di apa namanya di matkul-matkul nih. Mungkin belajarnya di himpunan, ntar bergunanya mungkin di pekerjaan atau mungkin di magang nih. Nah kalau di nextnya bakal ada magang-magang gitu kan. Nah next ya guys, gini Mbak, kita di sini ada kayak special statement gitu loh. Bukan statement, apa sih namanya? Segmen. Sorry guys, bukan statement, segmen. Nah, itu kayak ada Q&A gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kita tuh udah open pertanyaan buat teman-teman mungkin yang online, yang ada di Instagram atau di YouTube atau gimana gitu ya. Mungkin akan dibacakan oleh teman saya yang di belakang kamera aja kali ya. Boleh ya? Ini teman-teman Cikmang gitu loh. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Wakahim untuk mengatasi konflik internal dalam himpunan yang bisa saja muncul sewaktu-waktu? Kan gak mungkin dong selama di HMDM itu selalu baik-baik aja. Wah, pertanyaannya agak gimana gitu ya? Konflik dari yang internal eksternal gitu ya? Oke. Mungkin dari Pak Kahim dulu kali ya. Oke, kalau masalah konflik namanya organisasi ya, organisasi isinya banyak orang, terus ya mereka berbeda Pendapat, itu pemikirannya. pemikiran, ide dan lain-lain. Dan kalau misal konflik itu pasti sering terjadi kayak gitu. Iya. Entah itu mungkin ada miskomunikasi ataupun kultur yang berbeda yang membuat mereka kayak apa nih kok dia gini banget, sedangkan ya kayaknya nggak cocok gitu kultur mereka kayak gitu. Nah, pertanyaan tadi kan gimana nih cara kita buat mengatasi konflik-konflik yang terjadi? Benar. Jadi pertama kita pahami dulu nih penyebab konfliknya itu kayak apa. Penyebab konfliknya itu apa, baru kita bisa cari solusinya. Nah, solusi kita udah ketemu, ya salah satunya dengan mempertemukan dua orang atau dua kubu atau dua kelompok ya yang sedang berkonflik ini. Kita jadi jalan tengah dan kita ya beri pandangan ke mereka lah. Kalau kita di sini tuh masih dalam satu ormawa, kita juga masih dalam satu lingkup prodi. Jadi kalau misal pun ada konflik yang menyebabkan perpecahan, ya kita cobalah buat mengurangi itu, meminimalisir itu kan. Dengan kasih pemahaman juga kalau yang seperti saya jelaskan tadi ya, kita di sini tuh gak cuma ngebawa nama kita sendiri, tapi ngebawa semua orang-orang yang bergabung di himpunan dan juga orang-orang yang ada di prodi manajemen. Jadi ya sebisa mungkin konflik itu harus bisa kita redakan dengan salah satunya komunikasi sih. Diminimalisir gitu ya Mas. Diminimalisir. Komunikasi, empati, gitu-gitu tuh harus ada gitu di organisasi gitu. Organisasi manapun, nggak cuma di perkuliahan, mungkin nanti di perkantoran. Kenapa? Karena namanya organisasi itu kan kita bekerja sama dengan orang lain. Benar. Menyatukan dua pemikiran, menyatukan dua kepala itu bukan hal yang mudah gitu loh. Sekalipun mungkin mereka punya kesukaan yang sama atau gimana gitu, tapi namanya dua kepala, dua pribadi yang beda itu nggak susah disatuin gitu. Jadi harus ada yang mengalah, harus ada yang memahami lebih gitu. Iya benar. Jadi nggak boleh saling keras gitu, nggak bisa ya Mbak ya. Ya. Pasti bakal mental juga kan. Ya, nah gitu. Jadi harus ada yang melunak satu gitu. Gitu ya guys, kalau misalnya kalian ada konflik. Betul. Oke, the next question. Pernah gak sih miskomunikasi antara Kahim dan Wakahimnya? Terus ngatasinya gimana? Nah, Miskom. ya ini kembali lagi nih ke miskom yang tadi, gimana nih kira-kira? Konfliknya miskom juga sih. Iya, karena balik lagi ke dua pribadi yang beda gitu. Kalau miskom pasti ada nggak sih? Iya, benar. Karena apalagi sekarang kan kahimnya cowok cewek gitu kan, pasti kan dengan pemikiran yang mungkin cowok pengennya ya udah sih dibuat simpel aja, tapi kan kalau cewek kayaknya mungkin ribet ya gitu. Pasti kan ada miskom kayak gitu. Terus juga egonya pasti beda ya gitu ya, antara ego perempuan sama laki-laki gitu ya guys. Cara ngatasinnya gimana ya, ngobrol gitu. Kalau perlu marah-marah berdua ya udah marah-marah berdua, yang penting ujungnya tuh selesai. Tapi pernah marahan juga berarti?
miskom. Oh, iya. Miskomunikasi pernah. Iya, Pasti komunikasi pernah pasti Pasti ada. pernah, pasti. Ya pasti dong ya kan, benar-benar. Diobrolin lagi enaknya gimana, kok kamu bisa kayak gini, emang di pandangan kamu tuh gimana, terus misal aku juga mengutarakan di pandangan tuh gini, terus dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Dan itu harus dengan kepala dingin ya guys ya Mbak Betul. ya. Karena kalau sama-sama panas tuh kayaknya bakal menggebu-gebu lagi Iya, gitu ya. betul. Nggak bakal nemu solusi itu. Jadi Kalau bicara masalah miskom tadi ya, kalau miskom itu kan kalau menurut aku kalau kita ada suatu informasi kita menyampaikan ke seseorang dan itu tuh dan informasi itu tuh nggak sampai ke dia 100% ataupun ada mungkin penyelewengan informasi kayak gitu. Itu berbagai faktor yang menyebabkan. Nah, kalau misal kita bicara masalah miskom pasti sering karena kan pertama ya tadi benar kita kan cowok cewek. Jadi itu yang salah satu menyebabkan kita tuh sering miskom juga. Terus biasanya ketika kita itu membagi rapat kan rapatnya banyak nih. iya. Kadang tabrakan dalam satu tabrakan. hari, satu waktu. Aduh. Jadi tuh kita harus bagi aku di rapat A nanti Feby di rapat B gitu. Oh iya gitu. Nah misal nih di rapat B waktu kemarin aku udah ada yang tanya misal konsep ini gimana gitu, aku kasih jawaban misal nanti konsepnya dibuat kayak gini dan ketika mereka bingung dengan konsep yang aku berikan mereka nanyakan ke Mbak Feby dan pasti beda kan apa yang aku dan sama Mbak Feby berikan solusinya kayak gitu. Nah mungkin biasanya miskomnya tuh di situ. Nah kadang gimana cara kita menyelesaikan itu ya kalau misal ada kita tahu nih ada satu hal yang emang miskom ya kita harus ketemu terus ngomongin ini ada sesuatu yang harus kita lurusin nih ke teman-teman biar mereka nggak salah info ataupun nggak salah persepsi gitu. Atau mungkin kalau misalnya dari pendapat ya, karena kan Kai mungkin ditanyakan pendapatnya gitu. Jadi biar nggak satunya jawab A, satunya jawab B gitu, ya ketemu dulu gini. Kita ada kayak gini loh, ini mau digimanain ya gitu. Jadi disatuin dulu nih. Jadi dari kepalanya tuh harus ada satu dulu biar nggak sakit lah ke badan-badannya gitu. Iya benar. Jadi harus dari kepalanya dulu yang klop dulu baru dijelasin ke bawah-bawahnya. Oke, gitu ya guys. Mungkin kita bakal next question. Ada question lagi nggak nih? Kan kalian sekarang posisinya jadi IKM Mbak Kaim. Gak mungkin dong kalian tuh lempeng-lempeng aja di himpunan. Pasti ada orang yang buat kalian kesel gitu. Karena pasti susah banget buat ngatur 80 orang lebih karena sifat mereka tuh beda-beda. Nah, cara kalian buat ngadepin anak-anaknya tuh gimana? Nah, rame ya berarti ya, sampai 80 sampai berapa? Enggak, 80 kita sekarang. Di himpunannya? Ya, 88 sekitar dia 80. Iya, 80. Hampir 100 ya guys. Ini kok banyak banget gitu ya, sampai segitu ya. Mungkin apa ya, kalau misalnya yang buat kesel pasti ada ya. Pasti ada. Karena ya balik lagi ke orang-orang tuh nggak semuanya sama. Dan nggak semuanya tuh bisa kita atur dalam satu kata gitu. Kamu diam gitu. Mungkin yang satu diam tapi yang satu masih lari-larian kan kita nggak tahu kan. Iya benar. Ya balik lagi ke orang-orang gitu ya. Mungkin kalau dari aku sama Mas Yuda tuh kita pahamin dulu sih orangnya gimana. Kayak misal cara gimana ya, kayak orang kayak gini nih gak bisa kalau cuma diomongin lemah lembut, harus dikasih teguran, harus dikasih kayak gini baru dia bisa paham. Atau yang ini dia nggak perlu loh dikerasin, dikasih lemah lembut juga bisa gitu. Jadi ya kita harus, ya mungkin ini salah satu bukan beban ya, mungkin tanggung jawab kita juga ya untuk memahami 80 orang gitu. Ya harus memahami dan mengenali juga gitu ya. Satu-satu biar kalau misalnya dia ada konflik kita tahu cara penyelesaiannya gimana. Iya benar. Karena karakter dia beda-beda semua ya. Betul. Dan ini juga kita kan dari manajemen kan rame nih. Sampai fungsionarisnya kan sampai 80 orang juga. Itu kan rame dan bukan dari pulau dan dari daerah yang sama juga, beda-beda juga. Dan pasti ada kultur yang berbeda, itu pasti banget ya. Pasti ada. Jadi harus kenal juga. Nah gitu ya guys, jadi kita harus kenal juga nih orangnya gimana, juga harus tahu tempat juga gitu ya. Orangnya juga gitu. Ya kalau misal tadi ditanyakan ada yang bilang tadi kalau jadi KM pasti gak lempeng banget kan. Ya memang ya namanya pimpinan gak ada kata-kata lempeng terus tenang gitu. Iya. Nah karena menurut aku sebagai pemimpin itu memang
jadi tumpuan lah, jadi tumpuan. Iya, Jadi ketika teman-teman anggota ataupun dari pengurus mengalami kesulitan ataupun masalah, ya tetap nanti baliknya ke kita kan Kahim. Apapun masalahnya, apapun konfliknya kayak gitu. Nah kalau ditanya tadi ada nggak orang-orang yang bikin sebel? Ya banyak sebenarnya. Gila, bayangin 80 orang dihadapin cuma 2 orang yang bahkan kita berdua pun kan sifatnya beda kan. Iya. Jadi kayak ya Allah ini harus gimana Ya, lagi. masih ada aja yang kayak Iya. gitu kan. Karena gini, benar tadi juga mereka kan pasti berbeda-beda pandangan juga. Iya, beda Dan, pasti. harus sadar kalau kita mengawasi 80 orang itu ya nggak mudah juga. Iya. Jadi kita harus misal ada satu divisi nih yang emang prokernya udah deket, kita prioritasin di divisi tersebut. Ya kan, tapi di satu sisi ada divisi lain yang juga ngadain rapat-rapat kepanitiaan dan kita mungkin nggak bisa sering hadir di sana. Dan sebenarnya kita kan sudah mengambil keputusan nih, kita mengambil keputusan menghadiri rapat yang memang urgent banget dan emang deket banget tanggalnya. Dan biasanya juga ada yang ngomong kayak apa nih kok jarang banget gitu kan ikut-ikut di kegiatan kita ataupun gimana nih Kahim pilih kasih sih gitu. Aduh, ada yang gitu juga ya, Mbak? Ya Aduh. ada aja. kalau nggak ada yang apa sih kayak memberikan apa ya sih kayak gitu sih begitu ya. Mungkin pilih kasih gitu. Nah mungkin ya aku juga nggak menyalahkan orang-orang tersebut karena kan mereka juga belum tahu kan point of view kita kayak gimana dan Iya, benar. bagaimana kita harus mengambil keputusan juga kan banyak pertimbangan. Jadi ya cara kita buat ya mengatasi orang-orang yang sempat kita bikin sebel ya pertama admin diri kita dulu ya, Iya, jangan benar. bawa emosi. Terus kasih pemahaman juga kita memilih opsi A ataupun kita memilih ini ya karena dengan berbagai pertimbangan dan juga ya mohon maaf kalau kita masih kurang menurut kalian kayak gitu. Karena balik lagi kita juga perlu dievaluasi gitu. Iya, Jangan benar, mentang-mentang benar. kita pimpinan lo tuh harus nurut sama gue gini-gini gitu. Enggak. Oh, nggak gitu dong. Iya, nggak boleh bisa. dong. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Jadinya Itu kan egonya kayak tinggi juga, nggak bos. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang kurang nih dari KM atau misal ya kita adakanlah evaluasi gini. Tolong dong KM lebih gini lagi. Itu kan nanti di belakang layar aku sama Yuda ngobrol ini gimana ya enaknya. Iya. Ada komplain kayak gini. Mungkin ya udah mungkin coba jam rapatnya jangan disamain. Oh, gitu. Coba misal dijedakanlah 15 menit atau 30 menit gitu rapatnya. Jadi kita bisa hadir dan ikut berpartisipasi lah di rapat kalian. Jadi lumayan ramai juga, berarti banyak rapat kegiatan gitu ya. Aduh. Penasaran gak rasanya? Penasaran juga sih, tapi kan juga takut gimana gitu. Berarti kalau banyak kegiatan itu biasanya banyak yang ada namanya grup WhatsApp. Banyak banget pasti. Wih, Oh, bener. jangan tanya. Aduh. 90 ini. Enggak. Lebih ya? Chat, maksudnya yang Oh, iya. Parah rame banget. Jadi kalau misalnya yang jomblo tapi room chatnya mau rame, jadi kahim. Nah, gitu kan. Jadi buat Solusi kalian paling. Rame langsung. dan ya kalau kalian mau jadi seorang pemimpin harus siap dengan ini semua ya. Ya, harus Harus siap dengan ini semua. Oke, the next question ini mungkin sekalian the last question ya Mbak ya Mas. Oke, last question. Di HMJM pasti banyak banget program-program yang udah dibentuk untuk mahasiswa manajemen. Tapi bagaimana jika ada program yang tidak berjalan atau tidak sesuai kemauan? Apa bentuk tanggung jawab yang Anda lakukan sebagai ketua dan wakil ketua dari himpunan mahasiswa manajemen? Nah, gimana tuh kira-kira? Berat ya? Jangan main berat ya pertanyaannya ya. Ini mungkin untuk yang tidak terlaksana dulu ya. Nah, Jadi itu kita tuh kan ada ini. Kalau misalnya untuk pertanggungjawaban itu kita ada 3, ada kantor, ada RPP, sama ada bubes. Sebelum raker itu kan pasti bahkan sebelum membentuk kabinet yang fix, kabinet yang baru, kabinet dengan posisi-posisi yang fix, itu pasti juga mendiskusikan lah gimana nih proker-proker di periode selanjutnya. Proker apa aja yang sekiranya kita hilangin aja deh soalnya outputnya kurang, atau mungkin karena kita sudah mengalami di periode sebelumnya, jadi ada evaluasi ini dari periode sebelumnya gitu. Jadi kan kita memikirkan nih proker-proker mana yang benar-benar siap untuk maju, siap untuk dilaksanakan kembali, atau mungkin proker-proker inovasi ya yang baru pertama kali kita laksanakan gitu. Jadi saat udah di raker itu berarti yang bertanggung jawab atas proker itu tuh entah itu steering komit, panitiaannya itu tuh pasti sudah siap.
mau dari konsep, mau dari dana, mau dari ya balik lagi ke kemauannya itu gimana kalau tidak sesuai ya kan balik lagi kita kan sudah mengatur konsep sedemikian rupa. Jadi kalau untuk tidak terlaksana menurutku sangat tidak mungkin ya karena kan kita pasti mengusahakan banget ini Atau terlaksana. minimal minim dan tidak terlaksananya minim gitu ya. Ya minim lah gitu. Pasti diusahakan jadi acaranya. Kalau tidak sesuai kemauan ya balik lagi kemauanmu tuh gimana? Kemampuan kita seperti apa? Nah, iya itu dia Jadi kadang itu harus disesuaikan juga. iya, gitu. benar banget. Kalau misalnya, ayo kita buat proker ini gede, tapi dananya nggak ada, ya udah. Kalau misalnya kamu emang mau gede, tapi dananya kecil, coba cari sponsor. Jadi kan kita apa yang menjadi kendala kita cari solusinya. Berarti kan itu tanda kalau kita siap untuk menjalankan proker itu sesuai dengan kemauan kita. Kemauan dan kemampuan juga. Ya, dan kemampuan kita gitu loh. Jadi kalau untuk pertanggungjawabannya mungkin ya itu sih, balik lagi ke cari solusi. Gimana mau nggak mau, sanggup nggak sanggup, proker ini harus jalan sesuai kemauan kita gitu. Jadi kalau ya gitu deh. Ini ada Mas Yuda. Kalau dari aku tadi, berarti pertanyaannya kan gimana kalau proker itu tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan keinginan. Iya. Oke, aku mau mungkin melihat dari yang nggak terlaksana dulu lah ya. Nah, kalau nggak terlaksana, benar tadi kurang lebih sama yang disampaikan oleh KPP kan. Semua proker yang sudah kita rakerkan, artinya kita siap untuk melaksanakan itu sampai akhir periode. Entah timelinenya mungkin yang kita undur dengan berbagai hal harus berkendala, ataupun timelinenya kita ajuin ataupun gimana. Nah itu, tapi proker itu yang sudah kita rakerkan, ya berarti kita sudah berkomitmen kalau kita bakal melaksanakan itu. Gitu. Nah kalau misal kemudian buat proker yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, tidak sesuai dengan keinginan. Nah kita kalau misal kita menuruti keinginan ya itu rada susah. Pertama gini, keinginan tiap orang itu berbeda-beda dan namanya kita menciptakan proker baru, terutama proker inovasi ataupun kita memutuskan proker ini bakal dilanjutkan atau tidak, itu bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan. Kita lihat output dari proker ini tuh bagaimana, apakah memang terasa buat mahasiswa manajemen secara umum ataukah tidak kayak gitu. Nah kita juga menyesuaikan kebutuhan mereka juga. Misal nih misal kayak kita tahu nih teman-teman namanya mahasiswa kan gak asing yang namanya statistik kan. Nah dan kita manajemen pun di beberapa semester juga dapat mata kuliah statistik. Nah tapi yang jadi kendala teman-teman kelas, pengalamanku ya, teman-teman kelas walaupun memang mereka mendapatkan mata kuliah tersebut, mereka belum menguasai itu 100% ketika mata kuliah itu sudah selesai. Nah terus yang jadi masalah ketika mungkin mereka sudah masuk ke skripsian ataupun sudah mengolah data dan lain-lain. Nah itu kan jadi masalah juga buat mereka. Nah gimana dan berangkat dari masalah itu tadi kita merancang satu proker. Sebenarnya proker ini memang rancangan dari periode sebelumnya, yaitu pelatihan statistik aplikasi. Nah jadi kita memberikan wadah nih buat teman-teman yang memang merasa kurang belajar, kurang menguasai kemampuan statistik. Kita buatkan wadah buat mereka belajar di situ dan kita juga mendatangkan mentor. Nah, itu salah satu contoh lah. Jadi kita membuat proker itu bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, terus pertanyaannya gimana nih kalau misal ada yang nggak terlaksana dan kepada siapa kita mempertanggungjawabkannya kayak gitu. Nah, kalau misal masalah tidak terlaksana pasti ya harus ada lah orang yang bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hal tersebut dan kemana pertanggungjawaban itu diarahkan. Ya tentunya ke ormawa yang lebih tinggi dari kita dan juga prodi, karena kan kita juga masih berada di naungan prodi kayak gitu. Dan benar tadi ya seperti disampaikan Kak Feby, kalau kita itu bisa dikatakan dibagi menjadi 3 timeline lah. Raker itu waktu kita menyusun proker dari awal sampai akhir. RTP di mana kita mempertanggungjawabkan proker kita selama setengah periode, dan nanti ada Mubes di mana kita mempertanggungjawabkan proker kita selama 1 periode penuh. Yang semuanya gitu ya. Semuanya gitu. Dari itu nanti kita pertanggungjawabkan ke ormawa yang lebih tinggi dari kita dan juga kepada mahasiswa umum. Karena kan balik lagi proker-proker kita tuh bukan hanya untuk internalnya HMJM, tapi kan balik lagi ke kebutuhan mahasiswa umum manajemen. Oke, benar. Jadi bukan hanya untuk di dalam teman-teman yang jadi pengurus gitu, bukan ya. Oke. Mungkin itu jadi salah satu last question dan penutup pada podcast kita pada hari ini.
Oke, mungkin kita bisa tekan thank you buat Mas Yuda, thank you buat Mbak Febri sudah mampir di podcast kita kali ini. Tapi tunggu, di podcast kali ini ada kayak slogan podcastnya gitu. Nah, jadi kata-katanya gini, open the door, open your mind, oke? Ingat dulu nih, open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kasrat. Panjang nggak tuh? Panjang banget dong. Panjang banget ya. Ini aku yang buat. Oh, ini sebelumnya ya guys. Ini sepuhnya ya berarti. Saya kan melanjutkan kursiku. Iya, atau mau duduk lagi? Enggak. Oke, mungkin di kelasnya kita boleh ngomong bareng-bareng ya Mbak ya, oke Mas? Boleh. Oke, 1, 2, 3, oke. Open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kasrat. Oke, thank you. The next videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.